mulai saja, mungkin nanti yang beberapa mahasiswa bisa menyusul gitu ya, biar nggak terlalu lama. Kemarin untuk minggu ini karena di hari Rabu itu sudah ada mungkin briefing tentang praktikum ya. Jadi asistennya sudah saya masukkan ke dalam WA group nanti untuk koordinasi counting sama mahasiswa bisa melalui WA group atau bagaimana nanti asisten akan memberitahukan. Jadi countingnya mungkin sudah diberitahu sama asistennya. Namun demikian, meskipun hari Rabu itu untuk praktikum, nanti yang membuka Zoom-nya kalau itu online, tetap saudara melalui MyITS Classroom ya. Nanti saya yang membuatkan link Zoom-nya, begitu saudara tinggal masuk saja. Nanti kemudian link itu akan saya berikan ke asistennya, sehingga nanti saudara diambil alih dengan asisten. Nah, untuk hari ini tentunya saya hanya memberikan hari ini ya, minggu ini memberikan di hari Senin sampai minggu ke-11 begitu ya. Karena sampai hari Senin kalau kita lihat dari RPS-nya, ini yang RPS-nya saya masukkan ke sini. Mana ya? Nah, ini minggu ketiga ya, ini RPS, rencana pembelajaran itu di minggu ketiga ini mestinya di sini konfigurasi elektron, periodik unsur, dan sifat periodisitas unsur. Kemudian minggu besok itu stokiometri. Tapi karena di ikatan kimia ini saya butuh waktu yang, dan ini sudah ada kuis ya, tesnya di sini juga. Saya tidak tahu, mungkin ininya dipakai sebagai praktikum atau bagaimana, saya kurang tahu di praktikumnya, begitu karena ada pengampunya sendiri. Tapi nanti di minggu ini atau hari Senin ini saya tuntaskan untuk yang konfigurasi elektron, sistem periodik, dan periodisitas unsur. Kalau bisa saya masukkan juga konsep mol, rumus empiris, kemudian rumus molekul, itu nanti di dalam perkuliahan hari ini ya, sehingga kalau sifat koligatif itu memang belum waktunya di sini ya, ini hanya keliru masukkan aja mungkin ini ya, jadi tidak seharusnya di sini karena memang belum wujud padat, belum wujud zat belum. Nah, nanti asumsi saya minggu keempat, jadi hari Senin ini saya masukkan konfigurasi elektron, sistem periodik, periodisitas, dan stokiometri ini. Nah, kemudian Senin depan saya sudah masuk ke ikatan kimia, ya, ke ikatan kimia. Nah, dengan demikian minggu kelima itu saya bisa gunakan untuk kuis, gitu ya, untuk kuisnya. Jadi kuisnya tidak di minggu keempat, tapi di minggu kelima materinya nanti dari struktur atom dan molekul, struktur dan model atom, kemudian yang dua adalah stokiometri, periodik itu kan masuk ke, dan konfigurasi kan masuk di bab 1 ya. Kemudian ikatan kimia. Jadi ada kuisnya itu. Nanti untuk UTS-nya itu tinggal nambah babnya wujud zat aja. Jadi wujud zat ditambahkan untuk bahan UTS. Kalau kita lihat, nah ini wujud zat ya. Jadi wujud zat kemudian UTS. Nah itu jadi ya, karena agak banyak materinya, maka saya mulai yang kemarin kita tuntaskan dulu. Oh ya, untuk presensinya sudah saya masukkan di WA ya, barcode-nya untuk presensi. Yang ini sudah saya minta saudara untuk mengerjakan kemarin berapa panjang gelombang apabila elektron berpindah dari N sama dengan 3 ke N sama dengan 1, atau berpindah dari N sama dengan 5 ke N sama dengan 4.
Nah, nanti hasil energinya pasti negatif ya, karena E sama dengan minus K per N kuadrat. Ya. Jadi hasil ini negatif yang menunjukkan bahwa dari tingkat energi tinggi ke tingkat energi yang rendah itu akan dipancarkan energi. Ya, kalau untuk menghitung panjang gelombang karena H dikalikan nu itu sama dengan C per lambda, maka nanti yang dimasukkan adalah skala mutlaknya. Jadi tidak negatif hasilnya. Gitu ya. Baik yang untuk N4 ke N3, ke N5 ke N4 atau dari N3 ke N1. Itu ya, Dek ya. Yang ini kita sudah saya minta mahasiswa mengerjakan per NRP ya, NRP ganjil dan NRP genap gitu kemarin. Nah, kemudian ini yang sama tadi yang digunakan untuk menghitung ini, untuk menghitung energi tadi. Nah, saya lanjutkan ke model atom mekanika gelombang. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang model atom atau postulat tentang struktur atom dari Rutherford Bohr, gitu ya, di mana elektron itu dianggap suatu materi yang memiliki massa dan menempati ruang, di mana dia berada di sekitar inti pada jarak dan energi tertentu dalam keadaan stasioner. Nah, elektron bisa pindah dari tingkat energi tinggi ke tingkat energi yang rendah dengan memancarkan sinar X yang panjang gelombangnya diskret, kan gitu ya. Kemudian karena elektron bergerak mengelilingi inti, maka dia tunduk pada hukum mekanika klasik, di mana MPR-nya atau momentum angularnya merupakan kelipatan bulat dari H per 2P. Nah, kemudian ini model atom mekanika gelombang ini diawali oleh de Broglie, di mana pada tahun 1924 dia menjelaskan bahwa tentang gerakan elektron di dalam atom, ya, karena elektron itu merupakan partikel-partikel yang kecil, maka sifat gelombang daripada elektron itu akan tampak. Ya, kenapa demikian? Nah, di sini bisa saya jelaskan begini. Nah, kan ada inti yang bermuatan positif, kemudian ada elektron. Di mana elektron ini kan dia bergerak mengitari inti yang bermuatan positif. Ya, kemarin ya. Nah, menurut Rutherford Bohr ini bergerak ini dia dalam keadaan stasioner, diam di tempatnya pada R dan E tertentu, ya. Dan tentunya R-nya ini pada jarak yang kemarin A0 itu dari 1 kuadrat kan gitu ya. Kemudian bisa 4A0 itu dari 2 kuadrat A0, kemudian 9A0 dan seterusnya. Ya, menurut Rutherford Bohr. Menurut ini, elektron itu karena dia masanya kecil dan lambda itu kan sama dengan H per P, kan gitu ya. Di mana P ini adalah momentum linear, MP. Nah, gitu ya. Karena massa daripada elektron itu kecil sekali, ya, karena masanya kecil, maka nanti lambdanya ini juga besar, ya, besar sekali, akan kelihatan. Jadi ini tadi dikatakan konsep gelombang ini muncul karena elektron itu merupakan partikel kecil, ya, partikel yang kecil yang masanya sangat kecil sehingga sifat gelombangnya muncul. Bumi kita itu juga bergerak mengitari matahari. Tapi karena bumi itu masanya besar sekali, maka sifat gelombangnya saudara nggak terasa. Ya, berbeda dengan elektron tadi. Nah, di sini mungkin apakah ada pertanyaan, apakah kalau dia elektron dianggap sebagai gelombang,
prinsip dualisme kan dianggap sebagai partikel kan gitu toh, yang memiliki apa tadi? Memiliki massa dan menempati ruangan kan gitu ya. Tapi dia juga dianggap sebagai gelombang. Nah, apakah kedua ini tidak bertentangan? Karena dengan mengikuti partikel dikatakan bahwa dia tunduk pada hukum mekanika klasik, di mana MVR itu merupakan kelipatan bulat dari H per 2Pi, kan gitu toh. Sementara kalau dia dianggap sebagai gelombang, elektron tadi, lintasan yang dia tempuh, lintasan yang dia tempuh berarti V R ya 2 lintasan yang ditempuh sama dengan apa, Dek? Hah? Lintasan yang dia tempuh berarti keliling. Kelilingnya sama dengan bentar kita atlet dulu. Kelilingnya ini sama dengan kalau dia mengitari ini kelilingnya sama dengan 2PR. Hah? 2PR. 2PR kan gitu ya. Itu sama dengan kelipatan bulat dari panjang gelombangnya. Nah, dari panjang gelombangnya. Nah, tadi saudara punya panjang gelombang itu sama dengan H per MT. Ya kan? Kalau ini kita tarik sini, saya punya MVR sama dengan, ya kan? N H per 2Pi. Nah, jadi ini sama, ya. Ini yang diturunkan dari mekanika kuantum, ini yang diturunkan dari mekanika klasik. Ya, kalau ada benda bergerak melingkar, ya, dengan gaya elektrostatik biasa, maka dia akan mengikuti momentum anggularnya akan merupakan kelipatan bulat dari H per 2Pi. Dan kalau dia dianggap sebagai gelombang, dia akan mengikuti mekanika gelombang, di mana lintasan yang dia tempuh dari elektron tadi, 2PR ini, merupakan kelipatan bulat dari N kali lambdanya, panjang gelombangnya. Dan ini sama. Jadi ini tidak bertentangan antara konsep yang diberikan oleh de Broglie tadi dengan yang konsep model atom yang diberikan oleh Rutherford-Bohr. Namun demikian, kalau tadi di Rutherford-Bohr tadi mengatakan bahwa elektron di sekitar inti ini jaraknya ini loh, ya pasti 1 kuadrat A0, 2 kuadrat A0, 3 kuadrat A0 dan seterusnya, di mana A0 sama dengan 0,5 angstrom, ya, atau 0,059 nanometer kan gitu. Nah, namun demikian kalau itu mengikuti mekanika gelombang, elektron di sekitar inti itu posisinya menjadi tidak pasti dan dia mengikuti ketidakpastian dari Heisenberg. Mana tadi ya ini ya. Nah, ini. Nah, ruangan kosong di sekitar inti di mana tempat menemukan elektron tadi dinamakan dengan orbital. Jadi dinamakan dengan orbital, ya. Jadi konsep partikel ini diajukan de Broglie, elektron yang lokasinya tidak dapat ditentukan secara tepat, ya. Dan untuk menentukan perilaku elektron di dalam orbital tadi, ruangan kosong di sekitar inti tadi, digunakan persamaan gelombang yang diberikan oleh Schrödinger. Ya, dengan persamaan gelombang ini bisa menyelesaikan rumus matematik yang disebut dengan fungsi gelombang. Ya,
Nah, setiap fungsi gelombang ini akan menggambarkan energi yang diperoleh untuk sebuah elektron. Dan kuantisasinya akan terjadi dengan sendirinya. Namun demikian, di sini tadi, karena elektron di dalam orbital tadi, orbital itu daerah atau ruang kosong tempat ditemukannya sebuah elektron, ya, tidak di lintasan-lintasan seperti yang diberikan oleh Rutherford Bohr. Nah, ini mengikuti prinsipnya atau asasnya Heisenberg yang mengatakan bahwa posisi dan momentum sebuah elektron tidak dapat ditentukan secara tepat sekaligus. Yang mana kesalahan posisi dan momentum itu ditunjukkan dengan hubungan delta X kali delta P sama dengan konstanta Planck. Ya, yang besarnya konstanta Planck itu 6,6 sekian kali 10 pangkat minus 34 Joule detik. Ya, Joule detik atau Joule detik. Ya. Nah, posisi dan kecepatan sebuah elektron dapat digambarkan dengan distribusi probabilitas. Nah, tentunya karena ini baru semester 2, kalau di kimia sama fisika, mestinya semester 2 itu sudah mendapatkan fisika modern. Ya, fisika modern. Di fisika modern itu menggunakan mekanika gelombang dan persamaan gelombang mungkin sudah diberikan. Tapi untuk jurusan-jurusan di bidang yang lain tentunya belum mendapatkan. Jadi untuk menyelesaikan persamaan gelombang itu biasanya diperlukan matematika 3 atau kalau di teknik namanya matematika rekayasa. Sehingga di sini memang untuk kimia 1 ini tidak diberikan penyelesaiannya, kan itu. Namun demikian, untuk menyelesaikan penyelesaian persamaan gelombang tadi, itu diperlukan bilangan-bilangan kuantum ya, yang sudah saudara kenal, yang dinamakan dengan bilangan kuantum utama, N, yang menyatakan ukuran orbital dan energi orbital tentunya di situ. Kemudian bilangan kuantum azimuth L yang menyatakan tentang bentuk daripada orbital. Kemudian bilangan kuantum magnetik yang menyatakan tentang arah orbital. Ya. Satu lagi orbital itu yaitu orbital S yang kita nyatakan dengan spin. Nah, spin itu sebenarnya menyatakan tentang bagaimana arah perputaran elektron relatif pada porosnya, ya, relatif terhadap perputarannya mengelilingi inti. Kalau arah perputaran elektron pada porosnya itu searah dengan perputarannya dia pada mengelilingi inti, itu spinnya positif. Tapi kalau perputaran pada porosnya itu berlawanan arah dengan dia mengitari inti, maka spinnya negatif. Nah, itu yang dinotasikan seperti ini. Nah, jadi ini N ini menunjukkan bilangan bulat 1, 2, 3 ukuran orbital dan energi orbital gitu ya, yang nilainya sama dengan minus K 1 atau minus K per N kuadrat, sama ya. Kemudian ini bilangan kuantum azimuth atau L, yang nilainya sama dengan ini. Kemudian bilangan magnetik yang menyatakan tentang orientasi orbital, ya. Tadi ditambah dengan bilangan kuantum S tadi yang menggambarkan rotasi elektron dalam suatu elektron di sekitar sumbunya. Ya, bisa plus, bisa negatif tergantung pada tadi gerakan relatifnya terhadap gerakan mengitari inti. Nah, kemudian untuk periodik unsurnya, bentar, saya masuk ke sini aja. Jadi untuk konfigurasi elektron itu nanti ada aturan. Jadi pengisian elektron di dalam
orbital tadi kita sebut dengan konfigurasi elektron. Nah, tentunya konfigurasi elektron atau susunan elektron-elektron di dalam orbital tadi harus mengikuti aturan-aturan. Di sini ada beberapa aturan. Yang pertama adalah aturan dari Auger yang menyatakan bahwa pengisian elektron di dalam orbital atom harus disusun menurut tingkat energinya dulu, ya. Jadi mulai N sama dengan 1, kemudian N sama dengan 2, N sama dengan 3, dan seterusnya. Nah, kalau di SMA, saudara biasa menggunakan ini 1S, 1S, 2P, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, dan seterusnya. Nah, pengisiannya begini, ya. Nah, itu adalah aturan yang pertama. Aturan yang kedua adalah aturan Pauling yang menyatakan bahwa di dalam suatu penataan elektron dalam konfigurasi elektron, baik atom maupun molekul, tidak terdapat elektron yang mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Jadi N-nya boleh sama, tetapi S-nya berbeda. Mohon maaf ya, ini karena hujan deras di tempat saya, jadi mungkin suaranya agak terganggu. Ya, hujan dan angin gitu. Nah, aturan yang ketiga adalah aturan Hans yang menyatakan bahwa pengisian elektron kepada orbital-orbital yang tingkat energinya sama, P itu ada PX, PY, PZ, D, dan seterusnya, itu sebanyak mungkin elektron tadi berada tidak dalam berpasangan. Jadi kalau misalkan saudara ngisikan 10 ya, 10 elektron itu misalkan neon ya, itu di 1S2, 2S2 sama 2P4, 2P6 ya, 2P6 itu saudara isikan dulu ke 3 itu semuanya kalau 10 berpasangan. Tapi begitu dia kurang dari 10, yang 10 tadi neon itu terisi penuh ya di orbital N sama dengan 1 dan N sama dengan 2 sudah terisi penuh. Tapi misalkan dia di golongan 7 ya, yang dia memiliki nomor atom 9 misalkan. Ya, berarti elektronnya 9. Maka di situ nanti sebelum saudara membentuk pasangan kan ada 6 harusnya yang di orbital 2P ya, itu diisi dulu 1, 1, 1, 3 baru dipasangkan. Nanti ada 1 yang tidak berpasangan. Gitu. Jadi kalau misalkan N nitrogen ya, itu ada 7 elektron ada 5 elektron valensi atau 7 elektronnya karena dia nomor atomnya 7, berarti 1S2, 2S2, 2P3. Nah, P3 itu harus diisikan dulu PX, PY, PZ. Jadi bukan di PX-nya diisi 2, kemudian satunya di PZ-nya, itu tidak seperti itu. Jadi diisi dulu satu-satu tidak berpasangan. Dan seterusnya. Saya kira itu saudara kalau di SMA sudah paling gampang ya pengisian elektron di dalam konfigurasi elektronnya. Nah, itu untuk yang aturan Han. Nah, konfigurasi beberapa unsur ini diberikan di dalam tabel ini ya. Seperti ini. Jadi misalkan helium dia hanya memiliki 2 elektron, dia menempati di orbital S ya, ditulis 1S2 gini. Ini 2 elektronnya. Kemudian boron itu memiliki 5 elektron, nomor atomnya 5 berarti protonnya 5 berarti elektronnya juga 5. Maka dia akan mengisi 1S2 terisi penuh, kemudian 2S-nya juga terisi penuh, yang satunya ada di 2P. Dan seterusnya tadi kalau misalkan saudara punya, ini argon ini adalah
golongan gas mulia ya, nanti saya jelaskan di terakhir. Argon ini akan menempati elektronnya di orbital 1s terisi penuh, 2s terisi penuh, 2p terisi penuh, 3s terisi penuh, 3p-nya terisi penuh, 18. Makanya ini termasuk unsur-unsur yang stabil, sama dengan helium, sama dengan neon tadi ya, itu termasuk unsur-unsur yang stabil. Jadi pada tingkat energi tertentu 1, 2, 3-nya itu sudah penuh. Gitu. Nah dengan ditemukannya bagaimana cara menyusun elektron-elektron tadi berdasarkan apa namanya aturan-aturan yang sudah ada tadi dalam konfigurasi elektronnya di dalam suatu orbital, bisa disusun sistem periodik. Dan sistem periodik ini sebenarnya ada sejarahnya, tidak langsung begitu ya, tetapi tentu saja karena di kimia 1 tidak dijelaskan lebih jauh tentang kimia unsur, tapi yang di kimia 2 itu nanti yang mengambil hanya fisika sama kimia sendiri. Ya, itu 3 SKS, 1 ada praktikumnya 1 SKS, 2-nya teori. Nah, itu salah satunya ada kimia unsur, ya, lebih jauh akan dielaborasi unsur-unsur yang ada di dalam sistem periodik ini. Nah, di kimia 1 kita hanya menjelaskan bahwa sistem periodik yang sekarang ini kita pakai adalah sistem periodik yang disusun oleh Mendeleev dan Dmitri, ya, yang didasarkan pada banyaknya proton, ya, disusun urut berdasarkan banyaknya proton. Nah, banyaknya proton itu menunjukkan diberi nama nomor atom, dan itu menunjukkan unsurnya apa. Jadi kalau protonnya 1, berarti nomor atomnya 1. Nah, itu pasti hidrogen. Protonnya 2, nomor atomnya pasti 2. Maka dia pasti helium, dan seterusnya. Begitu. Nah, ini yang apa namanya menyusun sistem periodik ya, Dmitri Mendeleev dan Lothar Meyer gitu ya, di mana di dalam sistem periodik itu ada hal-hal yang unik sebenarnya yang mau dijelaskan di kimia 1 ini adalah sifat-sifat periodisitasnya, ya, sifat-sifat dari periodisitas dari unsur-unsur di dalam tabel periodik tadi. Nah, sebelum ke sana di dalam tabel periodik itu digolongkan menjadi 3 golongan utama unsur, yaitu unsur logam, unsur non-logam, dan unsur metaloid. Ya, jadi kalau ini kita bisa melihat di mana ini ya, sebentar. Yang logam dan non-logam, dan di antara logam dan non-logam itu ada yang kita sebut dengan metaloid. Ya. Nah, logam ini memiliki sifat khas konduktor panas dan listrik yang baik, kemudian dapat dibentuk dan elastik, memiliki titik leleh yang tinggi. Sebenarnya kalau kita mau elaborasi karakteristiknya cukup bervariasi antara logam 1 dan logam yang lain. Tapi secara umum, kenapa suatu logam itu bersifat konduktor listrik yang baik? Ya, kenapa logam itu mengkilat kan gitu ya? Itu nanti akan saya jelaskan terkait dengan sifat-sifat yang di periodisitas tadi ya, sifat-sifat itu. Nah, kemudian non-logam ini tentunya dia bukan konduktor ya. Bisa berupa padatan yang rapuh atau berupa gas. Nah, yang berupa padatan yang rapuh itu umumnya kita sebut dengan metaloid. Jadi metaloid itu sifat fisiknya seperti logam, juga mengkilat seperti logam, tetapi sifat kimianya ya seperti non-logam. Jadi kita sebut dengan metaloid. Contohnya adalah germanium,
silikon, ya itu kan bukan logam, ya bukan juga non logam. Nah, kemudian di dalam sifat periodik tadi, kalau kita susun berdasarkan orbital-orbital yang ditempati oleh elektronnya, kita susun, kita kelompokkan menjadi blok, ya. Di mana di sini ada unsur-unsur yang kita sebut dengan unsur-unsur blok S. Nah, unsur blok S itu konfigurasi elektron terluarnya berakhir pada NS kuadrat. NS itu ya 1S. Ini terisi penuh. Kemudian 2S terisi penuh. 3S terisi penuh. Ya, itu yang kita sebut dengan unsur-unsur blok S. Nah, kemudian ada unsur-unsur blok P, adalah konfigurasi elektron terluar, NS-nya terisi penuh, kemudian P-nya terisi sampai 6. Ya, kemudian unsur-unsur blok B, demikian. Unsur-unsur blok F, sama, kan gitu ya. Nah, ini berdasarkan blok-bloknya tadi. Nah, di dalam sistem periodik itu dinyatakan yang ke kanan itu kita sebut sebagai periode. Di dalam satu periode itu ukuran orbitalnya sama, ya, ukuran orbitalnya sama. Kemudian dalam satu golongan itu kita lihat di sini ada golongan alkali, ada golongan alkali tanah, ya, ada golongan boron aluminium, sampai ke golongan gas mulia. Ya, konfigurasi elektronnya kalau alkali NS ini terisi 1. Ya, orbital S-nya terisi 1. Untuk alkali tanah NS S-nya, orbital S-nya terisi 2. Ya. Nah, kemudian untuk boron ini NS-nya terisi 2, P-nya terisi 1, dan seterusnya, ya. Nah ini tadi, nah sifat yang menarik tadi dari apa yang ada di dalam sistem periodik tadi, H ini meskipun kalau kita lihat konfigurasinya mirip dengan konfigurasinya logam alkali, tapi dia bukan logam, ya, dia bukan logam. Kenapa? Karena dia juga dari sisi fisiknya, ya, fisiknya itu bukan padatan, ya, gas. Sehingga kenapa H ini sering dituliskan di atas itu, ya. Kalau saudara lihat di sini, logam tadi, ya, dia memiliki sifat untuk melepaskan elektronnya. Kenapa dia melepaskan elektronnya? Karena tadi dikatakan bahwa unsur-unsur gas mulia di golongan 8 ini merupakan unsur-unsur yang stabil, yang konfigurasi elektronnya sudah terisi penuh. Maka litium, natrium, kalium, rubidium, dia berusaha untuk melepaskan satu elektronnya sehingga akan membentuk helium, neon, argon, dan krypton. Nah, jadi akan membentuk ion positif. Be juga begitu. Be tidak hanya mengeluarkan satu elektronnya, karena ini dia memiliki 2 di elektron terluarnya, dia akan melepaskan 2 elektron untuk menjadi nanti Li+, Na+, Be2+, Mg2+, itu nanti konfigurasi elektronnya sama dengan ini. Kalau Li, Be+, Li+, Be2+, nanti akan sama dengan konfigurasinya helium. Kemudian Na+, Mg2+,
konfigurasinya sama dengan konfigurasinya neon. Nah, unsur-unsur dan ion yang memiliki konfigurasi sama kita sebut dengan unsur-unsur yang isoelektrik atau isoelektronik, yaitu dia memiliki konfigurasi yang sama. Ini suara saya masih terdengar ya, Dek ya? Apa kalah sama suara hujan? Enggak, Bu, masih terdengar jelas, Bu. jelas. Masih jelas ya? Ya, Bu. Oke. Nah, kemudian ada juga unsur-unsur yang cenderung untuk menerima elektron atau cenderung mengikat elektron. Contohnya N, O, F. N ini bisa mengikat 3 elektron. O bisa mengikat 2 elektron. F bisa mengikat 1 elektron. Sehingga N ini mampu menjadi N3 minus, O2 minus, F minus. Ya, yang mana konfigurasi elektronnya tadi setelah dia mengikat elektron itu sama dengan konfigurasi elektron dari neon. Ya, maka kita sebut N3 minus, O2 minus, F minus, dan Na ini adalah isoelektrik atau isoelektronik. Demikian untuk yang selanjutnya. Nah, kenapa dia memiliki sifat-sifat seperti ini tadi? Itu bisa kita lihat dari sifat-sifat yang dari periodisitas unsur. Salah satunya adalah jari-jari. Kalau saya gambarkan sistem periodik ya, sistem periodik unsur SPU itu kan kalau ke kanan itu kita sebut dengan periode. Ya, periode. Nah, kemudian yang ke bawah itu kita sebut dengan golongan. Golongan. Nah, di sini setiap unsur di dalam periode itu memiliki jari-jari. Jari-jari. Nah, jari-jari ini bagaimana cara mengukurnya? Kenapa? Karena kalau tadi diasumsikan di dalam atom itu ada inti, nah ini inti yang bermuatan positif, kemudian di sekitar inti itu ada elektron, dan ini ada elektron, tapi elektron di sekitar inti ini kan posisinya tidak jelas. Posisinya tidak jelas menurut prinsip ketidakpastian Heisenberg tadi. Sehingga bagaimana kita bisa mengukur jari-jari kalau elektronnya ini posisinya tidak jelas, ya. Maka jari-jari dari suatu unsur itu awalnya dihitung dari jarak inti dua atom atau dua unsur yang berikatan kovalen atau jarak inti dari molekul diatomik. Contoh H2 ya, misalkan H2. H2 itu kalau saya gambarkan atomnya begini, ini ada intinya kan gitu ya. Ini adalah H. Kalau dia berikatan dengan H yang lain kan gitu ya, dengan H yang lain, H, maka jarak inti kedua atom yang berikatan ini bisa diukur. Itu kita nyatakan dengan D. Ya. Maka yang kita sebut dengan D ini adalah 2R atau 2 kali jari-jari. Sehingga R-nya saudara dapatkan sama dengan setengah D. Nah, jadi setengah
dari jarak inti molekul diatomik. Ya, kalau saudara punya Cl2, misalkan Cl2 sama, saudara punya Cl2 karena Cl itu elektronnya banyak, jadi saya gambarkan tinggi besar begini. Ya, ini intinya, kemudian di sini ada Cl lagi, kemudian ini intinya. Maka ini adalah D-nya. Nah, ini adalah D-nya. Nah, tadi R-nya Cl, ya, R-nya Cl itu sama dengan setengah D. Nah, ya, setengah D. Nah, dengan demikian, saudara bisa menentukan dari misalkan ini dengan ini ketemu Cl-nya berapa, hanya berapa, ya kan gitu. Nah, itu awalnya ditentukan setengah jarak dari dua inti yang berikatan secara diatomik. Nah, kalau misalkan molekulnya tidak ini tadi ya, misalkan HCl, saudara punya HCl. Nah, kalau HCl saudara punya ini sudah ketemu, kemudian H dengan Cl ketemu, maka Cl-nya juga bisa diketahui. Ya, misalkan ini H, ya kan, kemudian ini Cl-nya, kemudian jaraknya ini diketahui, kan gitu ya. Kalau misalkan ini tidak diketahui, ini misalkan tidak diketahui gitu ya. Kalau saudara sudah bisa menghitung RH-nya ini berapa, ya kan, kemudian D-nya ini tahu, D dari HCl-nya tahu, kan gitu ya. Maka R-nya Cl sama dengan, ya kan, tadi D-nya HCl tadi, ya, HCl dikurangi dengan R-nya H, kan gitu. Bisa seperti ini. Ya. Nah, bagaimana jari-jari unsur-unsur di dalam tabel periodik tadi. Nah, kalau kita lihat dari kiri ke kanan dalam suatu tabel periodik, ya, ini R-nya bagaimana? Pertanyaannya kan gitu. Dalam satu tabel periodik ini, dalam satu periode dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, itu kan ukurannya sama. Ya, ukurannya sama. Tapi dari kiri ke kanan, apanya yang bertambah? Nomor atomnya. Ya kan, nomor atomnya bertambah. Ya, mulai dari lithium, beryllium gitu ya, sampai ke neon. Kan nambah satu begitu. Ya. Akhirnya jari-jarinya karena ukurannya sama, muatannya tambah besar. Kalau nomor atomnya menambah, ya kan, satu berarti jumlah protonnya tambah dong. Kalau jumlah protonnya tambah, berarti tarikan inti terhadap elektron juga semakin kuat. Sehingga dari kiri ke kanan, jari-jarinya nanti semakin kecil. Nah, kan itu. Nah, sebaliknya, dalam satu golongan, bagaimana R-nya? Bagaimana R-nya? Kalau dalam satu golongan, dia nomor atomnya menambahnya lipat-lipat gitu ya, dari Li yang 3, Na 11, ya kan? Tapi jangan lupa bahwa dalam satu golongan ini N-nya atau ukuran orbitalnya juga menjadi lebih besar. Ya, ukuran orbitalnya menjadi lebih besar. Jadi kalau ukuran orbitalnya lebih besar, yang berperan menentukan jari-jari ini ternyata bukan banyaknya muatan daripada inti tadi yang diketahui dari nomor atomnya, tapi diketahui dari atau ditentukan dari ukuran orbitalnya. Sehingga makin ke bawah, R-nya juga semakin besar. Itu sifat periodisitas yang pertama, yaitu jari-jari.
Kemudian sifat periodisitas yang kedua, ini yang pertama ya. Yang pertama jari-jari. Yang kedua itu tentang potensial ionisasi. Potensial ionisasi. Apa yang dimaksud potensial ionisasi? Potensial ionisasi ini adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron yang terikat dari satu atom netral maupun dari suatu ion. Jadi kalau saya punya Ca, gitu ya, Ca kalsium, kemudian di sini dia melepaskan elektron, akan membentuk Ca positif 1. Ya, akan membentuk Ca positif ini. Nah, maka energi yang diperlukan untuk melepaskan ini yang kita sebut dengan potensial ionisasi. Ya. Nah, ini adalah potensial ionisasi yang pertama, ya, yaitu besarnya energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron yang terikat lemah dari suatu atom netral, atau energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari suatu ion. Misalkan ini sudah membentuk ion tadi, ya, membentuk ion positif, dia akan memancarkan elektron lagi plus Ca2 positif. Nah, ya, makanya tadi dari suatu atom netral maupun dari suatu ion. Ini yang kita sebut dari potensial ionisasi pertama, ini potensial ionisasi yang kedua. Kalau saya tanya, dari kiri ke kanan di dalam satu periode, bagaimana potensial ionisasinya? Dari kiri ke kanan. Halo? Semakin besar, Bu. Semakin besar. Kenapa? Karena jari-jarinya semakin kecil, ya kan? Kalau semakin kecil jari-jarinya dari kiri ke kanan, maka tarikannya semakin besar. Untuk melepaskan diperlukan energi yang lebih besar. Sehingga ini dari kiri ke kanan dia akan semakin besar. Sebaliknya, dari atas ke bawah, dalam satu golongan, maka PI-nya itu akan menjadi semakin kecil, dan itu balikannya. Ya. Nah, seiring dengan ini tadi, ada tadi sifat daripada unsur yang bisa cenderung untuk menerima elektron dan cenderung melepaskan elektron. Ya. Unsur-unsur yang memiliki potensial ionisasi lebih rendah akan cenderung untuk melepaskan elektronnya. Ya, cenderung melepaskan elektronnya. Sebaiknya unsur-unsur yang memiliki potensial ionisasi lebih besar itu akan cenderung menerima elektron. Ya. Yang cenderung melepaskan elektron tadi kita sebut dengan unsur-unsur yang elektropositif. Unsur-unsur yang cenderung menerima elektron tadi kita sebut dengan unsur-unsur yang elektronegatif. Jadi sifat periodisitas yang ketiga adalah tentang elektronegativitas. Negativitas, ya. Negativitas. Nah, elektronegativitas. Nah, tadi dikatakan elektronegativitas adalah suatu kemampuan dari suatu unsur untuk menjadi ion negatif. Ya, elektronegatif untuk menarik elektron. Berarti kalau dari kiri ke kanan, semakin ke kanan, dia semakin elektronegatif. Memiliki kemampuan untuk menjadi ion negatif. Besarnya
energi yang dilepaskan pada saat unsur tadi menerima elektron disebut dengan apa, Dek? Afinitas elektron. Ya. Jadi afinitas elektron itu kebalikannya dari potensial ionisasi. Kalau potensial ionisasi tadi energi yang diperlukan agar elektronnya lepas, kalau afinitas elektron itu energi yang dilepaskan apabila dia menangkap elektron. Ini apa? Saya sendiri mendengarkan hujan yang cukup deras ini. Tapi masih kedengaran ya, Dek, suara saya ya? Masih, Bu. Masih, Bu. Baik, ini tadi adalah sifat-sifat tentang periodisitas. Nah, terkait dengan tadi, suatu unsur yang cenderung melepaskan elektronnya, berarti dia akan membentuk kation, ya, membentuk kation ini. Li, Na, K, Rb, Be, Mg, Ca, Sr, ini kan akan membentuk kation. Bagaimana dengan jari-jarinya? Kalau kita lihat di sini, nah, kalau dia melepaskan elektronnya, maka jari-jarinya menjadi lebih kecil. Ya, jari-jarinya menjadi lebih kecil. Ini Mg melepaskan 2 elektronnya, ini yang menjadi lebih kecil. Sebaliknya, apabila suatu unsur itu cenderung menerima elektron, ya, yang memiliki sifat elektronegativitas yang tinggi, maka jari-jari ion negatif tadi lebih besar daripada jari-jari unsurnya. Ya, lebih besar dari jari-jari unsurnya. Gitu, ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa semakin dia menerima elektron, maka jari-jarinya menjadi lebih besar. Kalau kehilangan elektron, dia akan mengurangi jari-jarinya. Nah, itu kurang lebih sifat-sifat periodisitas daripada unsur-unsur tadi. Nah, kemudian untuk apa namanya, ini sudah saya jelaskan ya, sudah saya jelaskan energi ionisasi atau potensial ionisasi kan sama ya. Potensial ionisasi kedua ini lebih besar daripada potensial ionisasi yang pertama. Ini angka-angkanya. Ini afinitas elektron tadi, besarnya energi yang dilepaskan atau dibebaskan apabila suatu atom atau unsur menangkap elektron dari luar. Nah, ini tadi terkait dengan sifat periodisitas. Nah, secara kesimpulannya ini bisa dilihat sifat periodisitas itu bagaimana afinitas elektronnya, energi ionisasinya, jari-jari atomnya, kan gitu ya. Kemudian karakter non-logamnya, karakter logamnya, kan gitu ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian yang kemarin sudah saya sharekan ke saudara dan juga masih ada di My Test Classroom, itu tentang konfigurasi elektron. Saya kira itu tidak terlalu ya, saudara. Yang ini, gitu ya. Tapi itu saudara sudah bisa pelajari sendiri apa yang dimaksud dengan orbital SP dan itu. Dan tentunya di situ saya ingatkan kembali ada yang kita ini konfigurasi elektronnya ya seperti ini pengisiannya elektron valensi ya, ada elektron valensi. Elektron valensi itu adalah elektron yang menempati orbital terluar. Contohnya natrium. Natrium konfigurasi elektronnya seperti ini. Ya, dia di tingkat energi paling besarnya adalah 3. Maka elektron valensinya adalah 1. Ya, 1.
Nah, satu dari 3S ini yang merpati. Kemudian untuk oksigen, ya, yang dia memiliki nomor atom 8, dia di N sama dengan 2 ada 6 elektron. Maka dia elektron valensinya ada 6. Ya. Kemudian atom F, misalkan begitu, dia memiliki konfigurasi elektron ditambah 1, begitu ya, maka dia memiliki elektron valensi dan seterusnya. Saya menjelaskan di sini bahwa elektron valensi itu sangat penting nantinya dalam rangka untuk mempelajari ikatan kimia. Ya, untuk mempelajari ikatan kimia. Begitu ya. Gunakan. Yang mana di dalam ikatan kimia nanti khususnya ikatan kovalen, konfigurasi elektron valensi itu dinyatakan dalam simbol W, bisa dituliskan dalam simbol dot maupun cross. Nah, yang secara umum ini seperti ini ya. Kalau elektron valensinya 1 ya ditulis Li.1. Elektron valensinya 2 misalkan Be ya titik 2 dan seterusnya. Untuk neon sudah terisi penuh semuanya. Jadi begini ya, Dek, ada pertanyaan terkait dengan ini tadi sudah saya jelaskan tentang bagaimana ukuran atau jari-jari dan seterusnya sudah. Untuk yang tadi periodik itu yang penting adalah konfigurasi elektronnya. Kemudian yang kedua adalah sifat periodisitasnya, yaitu jari-jari, potensial ionisasi, kemudian elektronegativitas sama afinitas, tolong itu nanti akan dipakai sebagai dasar untuk menjelaskan ikatan kimia. Silakan kalau ada pertanyaan. Halo, ada pertanyaan? Belum ya, Bu, ya? Belum ada, Bu. Saya bilang. Belum ada pertanyaan? Oke. Kalau belum ada pertanyaan, boleh saya lanjutkan ke stokiometri ya. Ya. Saya lanjutkan ke stokiometri. Nah, yang ini kemarin kan praktis sudah ya, yang apa namanya, hukum-hukum dasar kimia ini sudah semua di sebelum membahas tentang struktur atom, sehingga saya langsung aja ke spektroskopi atom ini. Nah, di dalam membahas tentang struktur atom kemarin atau partikel fundamental penyusun atom, ditemukannya isotop oleh Chadwick itu, yaitu atom-atom yang jumlah protonnya sama atau nomor atomnya sama, tapi masanya berbeda, gitu ya. Nah, massa daripada atom itu ditentukan dengan membandingkan massa atom karbon. Jadi yang kita sebut dengan berat atom unsur itu adalah perbandingan massa atom unsur dengan 1/12 massa atom karbon 12. Ya. Kebetulan massa atom karbon 12 itu nilainya 12. Ya. Nah, memang isotop-isotop itu tidak memiliki kelimpahannya berbeda-beda. Contoh, misalkan klor itu ya, itu klor dalam bentuk Cl35 gitu ya, itu kelimpahannya 75,35% yang ada di alam.
sementara untuk Cl37 itu 24,47%. Nah, dari kelimpahan ini maka nanti yang kita gunakan sebagai dasar biasanya di dalam periodik unsur itu massa molar daripada fluor atau Cl itu ditentukan berdasarkan ini dan dinyatakan sebagai 35,45 satuan massa atom atau disingkat dibulatkan menjadi 35,5 satuan massa atom. Gitu. Ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan berat rumus? Ya, di sini juga diberikan yaitu jumlah berat atom dari semua atom yang terdapat dalam rumus kimia suatu senyawa atau suatu zat. Contoh misalkan NaCl ya, itu rumus dari suatu zat ya, garam dapur. Dia memiliki berat atom dari natriumnya itu sebesar 23 satuan massa atom. Kemudian dari klornya 35,5, sehingga totalnya ada 58,5 satuan massa atom. Ya, sehingga berat rumusnya sama dengan ini. Nah, kalau kita misalkan diminta untuk menentukan berapa berat rumus kafein dengan rumus ini, ya kita tinggal menambahkan saja. Ya. Hujannya luar biasa deras. Deras dan angin. Aku masih dengar ya, Dek ya? Nah, masih dengar ya? Nah, kemudian ini saya lanjutkan ke konsep mol. Mol itu kalau saudara, aduh, kena angin hujan. Ini luar biasa. Jadi mol itu kalau tadi sudah diketahui kita berat atom dari masing-masing unsur tadi sudah diketahui, maka yang dinamakan dengan mol itu adalah berapa massa dari atom itu dibagi dengan massa atomnya. Tentu ya. Itu kalau jumlah molekul itu kita kalikan dengan bilangan Avogadro, di mana bilangan Avogadro itu senilai 6,02 kali 10 pangkat 23 atom tiap molnya. Ya. Nah, kalau kita di lab biasanya mempelajarinya itu sesuai dengan massa molnya atau molarnya kan ya, atau jumlah molnya, tidak jumlah molekulnya. Tapi kalau di teoritis kita masih bisa menghitung jumlah molekulnya, ya. Tapi kalau di lab kita yang paling bisa kita timbang adalah masanya berapa, kita tahu massa molarnya berapa, jumlah molnya tahu, ya. Ini contoh misalkan berapa massa dari satu atom fluor. Fluor itu massa molarnya kan 19. Nah, berarti di situ 19 itu massa molarnya 19 ya. Massa molarnya 19. Nah, itu untuk satu atom. Massa molar itu kan gram per apa? Massa molar kan ya, gram per massa molar. Nah, padahal 1 mol itu ada 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Sesuai dengan bilangan Avogadro tadi. Nah, kalau 6, sekian kali 10 pangkat 23 molekul itu masanya sama dengan 19 gram, kan gitu ya. Berapa massa untuk satu atom?
Nah, maka tinggal bagi aja dengan tadi apa namanya bilangan aktif tadi. Ya, kita tahu masa molarnya sekian, kita bagi dengan bilangan aktif. Ini pangkat minus ya, Dek, ya. Sorry ini. 3,16 kali 10 pangkat minus 23 gram per mol. Ya. Jadi begitu. Kemudian contoh yang kedua, berapa banyak mol Ca yang diperlukan untuk bereaksi dengan 2,5 mol Cl untuk menghasilkan senyawa CaCl2. Ini perbandingannya 2:1. Ya. Ini hujannya luar biasa. Ini saya di dalam rumah karena ada angin masuk semua ya. Ya. Hujan-hujan tidak apa-apa. Nah, saya lanjutkan di dalam stokiometri ini ada yang disebut dengan rumus empiris dan rumus molekul. Rumus empiris itu rumus yang paling sederhana yang menyatakan perbandingan atom-atom di dalam suatu senyawa. Ya. Contohnya di sini senyawa kafein. Ini terdiri atas 49,48% berat karbon, 5,19% berat hidrogen, 28,85% berat nitrogen, dan 16,48% berat oksigen. Bagaimana rumus empirisnya? Caranya kita kan masing-masing tahu berapa massa molarnya. Kalau persen itu kan per 100, dengan asumsi 100 gram kafein itu 49,48%-nya atau 49,48 gramnya itu adalah karbon. Sehingga masing-masing ini saudara bisa tentukan berapa molnya. Nanti jika molnya sudah ketemu, berikan di indeksnya masing-masing. Karbon berapa mol, hidrogen berapa mol, nitrogen berapa mol, oksigen berapa mol. Nah, kemudian mol yang terkecil tadi digunakan untuk membagi agar didapatkan bilangan bulat. Kalau belum bulat bisa dibagi lagi ya sampai mendekati bulat. Ya. Contohnya adalah ini. Sehingga di sini kalau dihitung molnya tadi karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen kita masukkan ke sini, kita bagi dengan mol terkecil. Ya, kita dapatkan ini rumus empirisnya ya. Rumus empirisnya. Nah, kita belum bisa mengetahui rumus molekulnya kafein seperti apa karena kita belum ada informasi tentang massa molarnya berapa. Ya. Apa itu rumus molekul? Rumus molekul itu rumus yang memberikan jenis dan jumlah atom dari tiap unsur dalam suatu senyawa. Ya, contoh ini, suatu senyawa mempunyai rumus empiris NO2. Rumus empiris ya, perbandingan mol N sama O-nya itu 1:2. Tapi dia diketahui berat molekulnya 92. Kalau sesuai rumus empiris ini, beratnya mestinya cuma 14 ditambah 32, ya, 46. Pasti bukan itu yang dimaksud. Jadi bagaimana rumus molekulnya? Ya ini dikalikan N, kan gitu ya, di mana N sama dengan 2, yang nanti hasilnya sama dengan 92. Seperti ini. Ya. Sehingga rumus molekulnya adalah N2O4. Itu ya, Dek, ya. Nah, ada pertanyaan dari rumus molekul dan rumus empiris ini? Silakan.
Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke persamaan reaksi kimia. Di dalam persamaan reaksi kimia seperti biasa, tetap menggunakan konsep massa zat sebelum dan sesudah reaksi sama, ketentuan massa. Kemudian jenis dan jumlah unsur atau atom sebelum dan sesudah reaksi juga sama. Misalkan kalau sebelum reaksi ada 2 mol Na, maka setelah reaksi juga sama. Perbandingan koefisiennya sama dengan perbandingan mol. Bahkan nanti kalau dia reaksinya itu terkait dengan reaksi redoks, jumlah muatan sebelum dan sesudah reaksi juga harus sama. Ya, baik itu muatan positif maupun muatan negatif. Nah, ini contoh ya dalam suatu reaksi penyetaraan. Kalau di sini ada 2 mol kafein dibakar dengan 27 mol oksigen menghasilkan 16 mol karbon dioksida, 10 mol air dan 10 mol nitrogen dioksida. Ya, 8 mol nitrogen dioksida. Kita lihat apakah jumlah mol N di sini ada 8, di sini juga ada 8. Ini 4 dikalikan 2, 8. Berapa C-nya? C-nya 16 di sini. Ternyata di sini juga ada 16. Berapa O-nya? O-nya ada 27 kali 2, ya kan? Berarti 54 ditambah ini 4, 58. Di sini berapa? 16 kali 2, 34 ditambah 10, 44 ditambah 16. Ya kan? Itu sama. Ya. Itu yang dimaksud dari skala lab, tapi saya menggunakan mol ya, jumlah molnya, bukan molekul. Kemudian total berat awal sama hasil reaksi juga harus sama. Ini kalau dihitung beratnya sekian, maka setelah reaksi juga harus sama. Untuk yang mol tadi saya sudah jelaskan, mol itu adalah, ini molaritas dulu. Molaritas itu mestinya nanti kalau kita membahas tentang larutan ya. Kalau mol tadi massa per massa molarnya. Kalau molar itu sudah dalam larutan ya, ini konteksnya di larutan. Kita belum sampai ke larutan. Nah, ini sama sebenarnya ya, kalau hanya dikasih molaritas begini adalah banyaknya mol zat terlarut per volume larutan. Volume larutan. Ya, volumenya dalam liter ya. Nah, kita sebut dengan molaritas M besar. Kalau dikasih soal seperti ini, berapa molaritas dari larutan yang dibuat dengan melarutkan 15 gram HNO3 dalam air secukupnya untuk membuat 0,2 liter larutan. Maka ini dicari molnya dulu berapa. Untuk mencari molnya ini, saudara harus tahu berapa MR-nya ini. Massa molarnya dari HNO3 tinggal nambahkan 1 ditambah 14 ditambah 3 kali 16 itu berapa. Kemudian 15 ditambah 15 gram dibagi dengan massa molarnya ini, saudara ketemu molnya. Nah, mol tadi per 0,2 liter larutan akan sama dengan M besar atau molaritasnya. Ya. Kemudian nomor 2, berapa banyaknya air yang harus ditambahkan ke dalam 1,34 liter larutan 3 molar HNO3 untuk membuat larutan menjadi 1,4 molar HNO3. Ini karena pengenceran biasa, saudara bisa menggunakan P1M1 sama dengan P2M2. Ya, ini sebenarnya sedikit berbeda dari yang nomor 3. Nomor 3 itu bukan pengenceran, tapi menetralkan. Menetralkan itu konsepnya titrasi, jadi ekivalen, ya, berat ekivalennya. Sehingga harusnya tidak boleh menggunakan P1M1 sama dengan P2M2. Tapi menggunakan P1N1 normalitas sama dengan P2N2.
Tapi karena di sini ekivalensinya HNO3 dan NaOH sama, satu gitu ya, maka saudara bisa menggunakan seperti rujukan pengenceran. Ya. Ya. Pakai B1M1 sama dengan B2M1. Nah, itu. Kemudian yang terakhir yaitu tentang bilangan oksidasi. Nah, bilangan oksidasi, kalau saudara lihat perubahan-perubahan itu, misalkan di sini, FeO itu hanya mengikat satu O, ya gitu ya. Berarti di sini ada bilangan oksidasinya berbeda kalau dia direaksikan dengan oksigen lagi, maka Fe di sini 2 Fe akan mengikat 3 O, berarti sudah berbeda di sini. Nah, di B juga sama. FeCl2, Fe ini mengikat 2 Cl. Tapi kalau direaksikan lagi dengan Cl2, dia akan mengikat Fe-nya 3 Cl. Nah, konsep ini adalah konsep perubahan bilangan oksidasi. Yang kalau kita lihat perubahannya yang tadi dari FeO menjadi Fe2O3 maupun dari FeCl2 menjadi FeCl3 itu dari Fe2 positif menjadi Fe3 positif. Nah, ini yang kita sebut dengan oksidasi. Meningkatnya bilangan oksidasi dari positif 2 ke positif 3. Sebaliknya, kalau dari Fe3 positif ini menangkap elektron, maka bilangan oksidasinya akan turun, ternetralkan oleh elektron. Proses ini kita sebut dengan reduksi. Nah, secara umum reaksi ini kita sebut dengan reaksi redoks. Ya, reaksi oksidasi reduksi. Nah, karena reaksi oksidasi dan reduksi, maka ada oksidatornya yang mengoksidasikan dan ada reduktornya yang mereduksikan. Ya, ingat tadi reduksi turunnya bilangan oksidasi, oksidasi naiknya bilangan oksidasi. Kalau ini kita gabung menjadi reaksi oksidasi reduksi atau redoks. Ya, yang paling penting di dalam reaksi redoks ini, saudara pahami ini. Ya, untuk bilangan oksidasi unsur bebas sebagai atom atau molekul netral itu sama dengan 0. Contohnya untuk Na itu kan sebagai unsur atau atom. Kalau H2 sebagai molekul, ya, molekul netral, ini ada 0, ya, bilangan oksidasinya. Bilangan oksidasi hidrogen dalam semua senyawa itu positif 1, kecuali, namanya kecuali kan sedikit ya, dalam logam hidrida, misalkan natrium hidrida, borohidrida, itu memiliki bilangan oksidasi -1. Ya, oksigen juga sama. Oksigen memiliki bilangan oksidasi -2. Kecuali di hidrogen peroksida, ya, 2O2 dia memiliki bilangan oksidasi -1 dan di OF2 dia memiliki bilangan oksidasi +2. Ya. Untuk alkali tanah bilangan oksidasinya +1, untuk alkali +1, alkali tanah +2. Kemudian untuk bilangan oksidasi unsur-unsur dalam senyawa netral 0, sama dengan yang di atas ini. Contohnya senyawa netralnya adalah KMNO4. Itu 0. Kita tahu O-nya tadi -2, dikalikan 4, -8. Kemudian K-nya adalah golongan alkali, berarti positif 1. Nah, itu jumlahnya harus sama dengan 0. Kalau begitu, bilangan oksidasi Mn-nya kita tahu sama dengan +7. Nah, demikian ya. Contoh yang lain ini, misalkan ion tadi untuk ion-ion ya. Nah, ion-ion itu seperti bilangan oksidasi ion sederhana sesuai muatannya. Misalkan Na positif 1 ya positif 1. Cl negatif 1 ya -1. Misalkan SO4 2 negatif ya 2 negatif, ya kan, bilangan oksidasinya.
Maka kalau saudara punya Cr2O7 2-, maka total bilangan oksidasinya adalah -2. Nah, untuk O saudara tahu -2, ya kan? Ini dikalikan 7, ya kan, sama dengan 14, ya kan? Nah, kemudian jumlahnya tadi -2. Sehingga dengan demikian saudara bisa menentukan berapa jumlah bilangan oksidasi dari Cr. Jadi segampang itu, ya, untuk konsep bilangan oksidasi reduksi. Tapi semakin semakin kompleks ya harus jeli melihatnya. Nah, yang penting ini tadi di konsep ini saudara pahami. Oke, saya kira untuk stokiometri hanya sampai di sini, Dik. Jadi ini sudah penyetaraan reaksi redoks saya kira sama ya, sama seperti reaksi biasa tadi. Hanya saja untuk reaksi redoks itu muatannya saudara harus lihat, ya, muatannya harus saudara lihat. Nah ini aja kesimpulan ya. Untuk istilah oksidasi itu bilangan oksidasinya bertambah, artinya melepaskan elektron. Reduksi itu bilangan oksidasinya berkurang, berarti dia ada menambahkan elektron. Zat pengoksidasi itu bilangan oksidasinya berkurang, dia yang menerima elektron. Zat reduksi bilangan oksidasinya berkurang, berarti dia memberi elektron, dan seterusnya. Nah ini kita sudah menyelesaikan untuk yang stokiometri, ya. Untuk hari Kamis, untuk hari Rabu nanti tetap saya ingatkan saudara melalui MyTS Classroom, ya. Tetap nanti saya buatkan Zoom di situ. Meskipun nanti ada pengantar praktikum dengan asisten, ya. Kemudian absen juga nanti saya yang akan mengirimkan ke WA saudara barcode untuk presensinya. Baik, ada pertanyaan, Dek? Astagfirullahaladzim. Ini apa namanya? Misalnya keras sekali. Saya akhiri ya, Dek, ya. Jangan lupa absen ya, Dek. Ya, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, mohon maaf ini hujannya. Jangan lupa ngisi presensinya. Iya, Bu.